pekerjaannya. Nah, jadi treatment singkat, jadi nggak mengganggu aktivitas dari pasiennya sendiri yang mungkin kan lagi dikejar-kejar acara syuting gitu ya. Dan juga setelah perawatan harus ada syuting juga, jadi nggak ada bengkak, nggak ada memar, tapi wajahnya itu langsung fresh, langsung tirus. Alatnya itu apa, dari mana, rahasianya? Nah, untuk alatnya sendiri itu kita datangkan langsung dari Eropa, dari Italia. Nah, treatmentnya ini memang dia satu-satunya karena untuk treatment yang cool wave atau teknologi gelombang microwave itu baru pertama dari alat ini. Jadi kalau yang alat sebelum-sebelumnya itu kan ada alat yang namanya ultrasound gitu ya, ada yang HIFU. Nah itu sama sekali berbeda dengan alat ini. Karena kalau yang namanya ultrasound itu udah pasti dia akan ada rasa nyeri yang berlebih dan juga dia ada kemerahan. Nah untuk HIFU sendiri itu pun juga sebetulnya dia meniruskan pipi, tetapi dengan target yang sangat kecil. Jadi dia nggak menyeluruh, nggak langsung tirus betul-betul. Jadi harus ada pengulangan dan juga dia akan kalau terlalu berlebihan energinya dia bisa membakar kulit. Jadi kulitnya itu bisa seperti gosong kita bilangnya kasarnya. Tetapi untuk alat ini teknologi microwave dia akan melewati sel target yang si kulit atasnya, jadi dia nggak kebakar, dia langsung targetnya di area lemak. Jadi nanti lemaknya ini dia akan metabolismenya berubah, jadi dia akan lebih kecil, lebih tirus gitu, dan juga kulitnya lebih kencang tanpa membakar lapisan kulit di atasnya. Tahapannya apa aja, Dok? Untuk tahapannya sendiri, jadi kita kan konsultasi terlebih dahulu sama pasiennya. Kalau misalnya kita membutuhkan kulit yang memang yang kayak seperti cabi, terus yang kendur, nah itu baru target yang paling bagus untuk di Onda. Nah setelah itu nanti akan kita cuci bersih wajahnya dulu. Nanti setelah itu langsung kita bisa lakukan treatment ini. Jadi kita akan melewati fase yang paling lama biasanya ya, yaitu adalah anestesi. Jadi kita nggak memerlukan krim anestesi sebelum pengerjaan treatment ini. Harganya? Nah untuk harganya sendiri gitu, kita lagi ada promo. Jadi kalau misalnya untuk sekali pengerjaan itu di harga 8 juta rupiah saja. Dan juga kita ada paketannya, nanti tinggal dicek aja di Instagram kita @klinik_dermapro_jakarta. Kalau Arya sendiri apa sih masalahnya? Untuk Arya sendiri apa sih masalahnya di wajahnya? Untuk Arya sendiri sebetulnya kan nggak terlalu banyak ini yang ada banyak yang kayak kulit kendur atau misalnya apa, tapi memang kita mau menjaga supaya kulit yang sekarang ini kakak punya ini tetap fresh, tetap segar, tetap kencang. Jadi kita harus memerlukan maintenance yang sesuai lah untuk kulitnya juga kan. Karya juga lagi banyak project, lagi sibuk syuting, dan setelah treatment ini pun juga Karya langsung mau ke lokasi, mau ada syuting juga kan, kita nggak mau membebani dengan yang merah-merah bengkak gitu ya. Jadi kita melakukan treatment yang memang inovatif, jadi dia nggak ada merah, nggak ada bengkak sama sekali, yaitu adalah Onda ini sendiri gitu. Jadi nanti setelah treatment ini akan didapatkan kulit yang tetap kencang gitu, tetap tirus gitu, nanti akan bagus untuk produk berikutnya. Ya, seberapa penting ini kan besok perawatan belum buat cewek gitu kan. Nah, ini seberapa penting laki juga perlu perawatan? Ya penting juga, karena kan bedanya cewek dan cowok kan cuma masalah ini kelamin nih, gender ya. Jadi ya nggak harus perempuan, laki-laki itu juga harus tetap merawat tubuhnya, karena kan tubuhnya titipan ya. Bagaimana kita bisa merawat titipan dengan baik sampai nanti kita mengembalikan titipan kita ini. Arya sendiri paling bermasalah terhadap apa sih kalau boleh tahu? Apa ya? Saya ya, ya pastinya Cabi? kalau cabi tergantung ya, tergantung. Kalau saya tergantung apa yang saya kerjakan. Kalau dituntutnya memang tokoh yang harus beban yang besar gitu, otomatis kan saya mungkin harus menaikkan berat badan gitu. Kalau sekarang yang mau saya kerjakan memang tuntutannya adalah diharuskan saya mempunyai tubuh dan wajah yang segar, yang fit. Jadi memang ya salah satunya kenapa saya hadir pada hari ini. Seberapa sering melakukan treatment wajah? Seberapa sering? Selagi saya punya waktu yang senggang, saya pasti akan sempatkan. Itu sih. Kalau saya bilang berapa seringnya, saya
nggak bisa menghitung ya. Cuman ada waktu senggang saya sempatkan ganti. Arya pernah punya masalah kulit yang ngeganggu kerjaan nggak sih, syuting atau? Oh pernah MC? dulu. Tapi saya nggak tahu itu datangnya dari mana ya gitu. Cuman sesuatu yang hal bodoh yang pernah saya lakukan pada saat itu, intinya tiba-tiba muka ini jadi beruntusan dulu loh. Iya. Jadi beruntusan, terus habis itu sempat berobat dan intinya saya salah pakai obat. Harusnya nggak dipakai, mungkin karena saya nggak dengerin kali ya. Karena saya nggak dengerin, saya salah pakai, saya pakai itu. Jadinya muka saya jadi kayak Wendy's, merah-merah, terus jadi radang. Jadi radang 3,5 bulan saya nggak ambil syuting sama sekali kan. Waktu itu sempat lagi ada syuting, jadi akhirnya saya seperti mencoba apa yang perempuan lakukan, pakai foundation lumayan tebal gitu kan, dan nggak nyaman sayanya. Akhirnya saya minta saya keluar deh, saya mau benerin muka dulu. Itu obat yang salah, krim wajah kah atau apa bentuknya? Krim pastinya yang saya salah pakai, bukan obatnya yang salah, sayanya yang salah pada saat itu. Harusnya itu tidak dipakai karena masih mungkin ngasih iritasi atau apa, jadinya malah tambah iritasi. Kalau perawatan dari dalam sendiri, Arya gimana? Obat maksudnya? Iya, ada konsumsi vitamin kah? Obat ya, Asupan. vitamin biasa yang saya minum ya untuk daya tahan tubuh, ataupun vitamin kolagen juga sekarang kan ada ya, yaitu diminum gitu aja sih. Ada tipe ini nggak sih, pantangan makanan yang kalau Arya habis makan ini tiba-tiba langsung gatal-gatal atau beruntusan kulitnya? Nggak ada, kalau pantangan makanan nggak ada. Ya, berarti kan tadi juga lumayan sering ya untuk perawatan. Biasanya Arya juga picky nggak sih, pilih-pilih, nggak takut ada trouble gitu? Ya makanya kan konsultasi, ada dokter ya kan. Ini enaknya gimana, ketika hari ini kondisi mukanya seperti apa atau kondisi tubuhnya seperti apa. Nanti kan yang akan bisa menyimpulkan dokter. Kita namanya konsultasi dan kita omongin aja. Pinginnya seperti ini, tepat nggak hari ini kita lakukan. Kalau dokter bilang kayaknya belum tepat, kamu harus diginiin dulu gini, oh ya udah kita ikutin aja. Kalau ikutin kemauan kita kan takutnya salah, kita nggak sekolah. Jadi Arya sendiri picky itu bukan berarti ikut ngekor aja gitu ya? Ikut ini bagus sih, go gitu nggak? Ya tergantung sih. Kalau memang arahannya bagus ya kenapa enggak kita ikut. Cuman kalau memang ternyata buat saya kayaknya belum perlu, ya saya enggak. Terus itu kalau gitu tergantung budget atau gue cocok ini? Sesuai budget kah? Iya, balik lagi sesuai kebutuhan. Kebutuhannya seperti apa, jadi kita kondisikan itu semua. Tapi untuk treatment segala macam, sebulan budgetnya Arya berapa sih kalau boleh tahu? Saya nggak budgetin ya, maksudnya itu pun juga ya belum tentu sebulan sekali, karena yang saya bilang tadi, saya punya waktu senggang kosong, saya berangkat. Karena after ini pun saya kegiatannya lebih dari sebulan, otomatis kan mungkin belum hadir ke sini gitu loh. Paling banyak berapa tuh pernah ngeluarin budget? Paling banyak dalam sekali treatment? Sensitif kayaknya nggak nyangka. Jadi karena sibuk, artinya Ondopra ini membantu dirimu banget. Sangat pastinya, sangat pasti membantu. Aku ngomelin. Sebelumnya kan pernah melakukan kayak laser gitu atau Pernah. masalahnya Apa? menghilangkan apa? Iya, salah satunya. Sisanya ya mungkin dokter yang lebih tahu lah. Oke Kak. Oke, terima kasih. Ya. Foto dulu ya. Iya, foto dulu. Ntar dilanjut Mbak siapa? Mbak Nasa. Boleh ke tengah, Dokter Arya. Berdiri apa? Teman-teman. Nah, kita royalkan. Ini Sini. Ya.